Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudhisadewa menegaskan, pihaknya mengambil langkah tegas untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menyusul temuan beras impor ilegal yang masuk melalui pelabuhan Batam dan Sabang. Menkeu Purbaya mengaku telah memanggil dan melakukan rapat internal dengan jajaran Bea Cukai untuk meminta penjelasan dan memastikan perbaikan dilakukan secara menyeluruh. Saya sudah panggil mereka. Kita rapat internal ya. Kita bilang, kita diskusikan dengan mereka. Saya bilang begini. Image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius, ujar Menkeu Purbaya usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Kamis, 27 November 2025. Bendahara negara itu memberikan waktu 1 tahun kepada Bea Cukai untuk berbenah tanpa gangguan, agar upaya perbaikan bisa berjalan maksimal. Menurutnya, jika dalam periode itu tidak ada perubahan signifikan dan masyarakat tetap tidak puas, pemerintah tidak segan membekukan Bea Cukai dan membuka opsi mengganti peran Bea Cukai dengan SGS. Sistem SGS dalam konteks Bea Cukai mengacu pada penggunaan jasa SGS, Société Générale de Surveillance, sebuah perusahaan inspeksi dan verifikasi internasional yang melakukan pemeriksaan barang ekspor-impor sebelum masuk ke Indonesia. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS. Seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapin. Tegasnya, sebagai bagian dari reformasi, Kementerian Keuangan mulai menerapkan teknologi kecerdasan buatan, AI, pada beberapa pos Bea Cukai. Teknologi ini akan membantu mendeteksi praktik seperti under-invoicing secara lebih cepat dan akurat. Purbaya menyebutkan bahwa perkembangan reformasi internal Bea Cukai sejauh ini cukup positif. Ia optimistis kondisi akan semakin membaik pada tahun depan, dan kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun Bea Cukai. Jadi nanti under-invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi kita pelajarin betul. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sudah aman. Artinya Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional, imbuhnya. Di sisi lain, Menkeu Purbaya juga mengingatkan bahwa konsekuensi kegagalan reformasi sangat besar. Jika perbaikan tidak tercapai, sebanyak 16.000 pegawai Bea Cukai berpotensi kehilangan pekerjaan. Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan, sambungnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.